Amin. Ya, shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan. Ini kita sudah masuk di dalam minggu yang kedua dan memang betul kalau kita mengingat minggu yang lalu bicara tentang Efesus, bagaimana tagline-nya biasanya adalah kehilangan kasih yang mula-mula, ya. Kemarin kita sudah bahas itu. Tapi kalau minggu ini, ya, karena kita belajar tentang jemaat di Smyrna, tagline-nya adalah setia sampai mati. Ya, ini sudah disinggung banyak kali oleh Mas Purwoko sebagai WL pada pagi hari ini. Jadi rupanya Mas Purwoko sudah membaca dulu dan memahami konteks dari jemaat di Smyrna, di mana tagline-nya memang ini bicara tentang setia sampai mati, ya, sampai akhir, ya. Dan pembacaan kitab kita pada hari ini dari Wahyu pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11, ya. Hanya 4 ayat, ya, tidak banyak, hanya 4 ayat, ya. Wahyu 2 ayat 8 sampai 11. Karena ini hanya 4 ayat, maka dari itu kita bagi 2, ya. Saya 2 ayat, Bapak Ibu 2 ayat, ya. Saya ayat 8, nanti Bapak Ibu ayat 9 dan gantian, begitu, ya. Wahyu 2 pasal 8 sampai dengan 11 dengan judul perikop kepada jemaat di Smyrna. Demikian firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman yang dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin, ya. Jadi dari 4 ayat ini saya membaginya menjadi 5 poin penting, ya. 1, 2, 3, 4, 5, betul, ya. 5 poin penting, ya. Ya, yang pertama adalah ini unik. Saya nggak perlu jelasin masalah malaikat jemaat, karena minggu yang lalu saya sudah bicara tentang malaikat jemaat itu maksudnya apa. Tetapi yang menarik, jadi setiap jemaat itu Tuhan memperkenalkan diri dengan beda-beda. Contohnya yang kemarin itu Tuhan memperkenalkan diri, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu, ya. Itu perkenalan Tuhan ketika bicara dengan orang di Efesus. Karena Efesus ini sangat bangga dengan gerejanya, walaupun mereka kehilangan kasih mula-mula, tapi mereka melayani dengan luar biasa, mereka melakukan hal-hal yang luar biasa, tapi tidak didasari oleh kasih. Jadi mereka ini bangga sekali dengan gerejanya. Karena itu ingat kemarin kita belajar bahwa kaki dian bicara tentang jemaat, ya. Jadi Tuhan bilang, aku ini bosmu, aku ini berjalan di antara ke-7 kaki dian. Jadi aku ini pemimpin gereja, ya. Karena konteksnya orang Efesus itu bangga dengan gereja yang mereka punya. Nah, tetapi berbeda dengan di
Smyrna atau sekarang itu menjadi kota namanya Izmir, ya. Tapi ini Smyrna itu berkata bahwa inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Kira-kira siapa yang telah mati dan hidup kembali? Tuhan Yesus. Jadi jelas ini Tuhan Yesus memperkenalkan diri nih. Saya ini yang awal dan yang akhir, dan saya ini Tuhan Yesus. Jadi ini jelas mengacu pada satu pribadi namanya Tuhan Yesus. Tapi yang menarik, kenapa dikatakan saya adalah yang awal dan yang akhir? Saya setuju, beberapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan khotbah bahwa arti yang awal dan yang akhir itu adalah Yesus sudah tahu awal, sudah tahu akhir sejak awal. Ya. Tuhan Yesus sudah tahu akhir sejak awal. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak akan pernah lupa awalnya ketika sampai di akhir. Ketika sudah sampai di akhir, Tuhan Yesus masih ingat awalnya itu di mana, gitu ya. Kalau kita biasanya lupa, ya. Ketika sudah sukses, sudah besar, sudah maju, lupa awalnya di mana. Ya, makanya ada pepatah mengatakan kacang lupa tahu gibal, enggak ya? Ya, kacang lupa kulit. Kenapa? Karena kalau sudah sukses kita lupa ya tentang awalnya kita di mana, ya. Siapa yang mendampingi kita ketika kita berada di bawah, ya. Tapi begitu di atas lupa, ya. Siapa lu gitu ya, nggak kenal gitu ya. Nah, yang menarik di sini saya tidak mau bahas yang itu, tetapi ini adalah sebuah frase yang biasa dikenal di dalam bahasa atau tata bahasa, itu namanya merism, ya. Merism itu menggatokkan, ya, menggabungkan dua kutub yang berbeda. Contoh, dari utara ke selatan, itu utara, selatan, itu, ya kan? Itu membandingkan antara dua tempat yang jauh banget sebetulnya, ya. Atau kalau kita punya slogan Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke, gitu ya. Dari Sabang sampai Merauke, itu ada kata seperti itu. Ini merism. Jadi mereka membandingkan dua kutub yang sangat berbeda, gitu ya, dari Sabang sampai Merauke. Dan di dalam Alkitab juga ada kata seperti itu. Contohnya saya kasih contoh satu aja ya. Kalau banyak-banyak nanti kepanjangan ya. Hakim-Hakim 20 ayat yang pertama. Coba dibuka deh. Hakim-Hakim 20 ayat yang pertama. Adakah? Yes. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan ini satu tempat, ya, suku Dan ada di utara Israel. Dari Dan sampai Beersheba. Beersheba ada di selatan. Jadi ini sama seperti di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Dan sampai Beersheba, dari utara sampai selatan, dari awal sampai dengan akhir. Yang awal dan yang akhir. Tapi pertanyaan saya, sebetulnya apakah ini bicara tentang awal dan akhir? Sebetulnya tidak. Ini bicara tentang apa yang ada di tengah-tengah. Betul nggak? Kalau kita bicara dari Sabang sampai Merauke, itu bukan bicara Sabang itu apa ya? Enggak. Kita nggak bicara Sabang, kita nggak bicara tentang Merauke yang ada di Papua, tetapi kita bicara tentang Indonesia yang ada di tengah-tengah, yang ada di antara Sabang dan Merauke, ngerti ya? Jadi merism itu sebuah kata yang menggatokkan atau menggabungkan antara dua kutub berbeda, tetapi sebetulnya titik poin pentingnya adalah yang tengah, yang diapit oleh itu. Ketika kita bicara tentang akulah yang awal dan yang akhir, kembali ke Wahyu pasal 2 tadi ayat 8. Akulah yang awal dan yang akhir. Ini bukan bicara tentang Tuhan Yesus itu berarti sejak awal sudah ada. Ya, amin, ya. Dan dia tetap ada ketika semuanya berakhir. Amin.
amin. Tetapi yang mau ditegaskan di dalam konteks ini adalah tengah-tengah. Aku ini yang awal dan yang akhir. Artinya kita ini ada di dalam genggaman Tuhan. Kita ini ada di tengah-tengah tuh. Kalau misalnya nih, saya terlalu percaya Tuhan tidak punya awal dan tidak punya akhir, betul ya? Tapi misalnya Tuhan itu garis waktunya dari tembok itu sampai tembok sini. Ini awal, ini akhir. Kira-kira kita di mana? Ya di tengah-tengah tuh. Mungkin kita di sini, mungkin Pak Marno di sini, gitu ya. Mungkin Bu Harti di sini, gitu ya. Intinya kita ada di tengah-tengah, dan itu poin pentingnya sebetulnya. Poin pentingnya bahwa apa yang terjadi di dalam jemaat Smyrna, Tuhan itu ada. Itu pentingnya. Bukan masalah awal dan akhir, tetapi di tengah-tengah Tuhan ada. Jemaat Smyrna ini menarik. Tidak ada kritik untuk jemaat ini. Tidak ada kritik. Hanya pujian. Tapi nggak enak. Karena apa? Karena kalau kita tadi baca ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Udah susah, miskin. Kalau miskin bahagia, wah itu dongeng Pak Pendeta ya. Ya, miskin bahagia itu dongeng ya. Enggak juga sih. Kalau saya melihat orang-orang yang tanda kutip masih tradisional gitu ya. Mereka tidak mengenal uang, mereka tidak punya uang yang seperti yang kita tahu, mereka tidak punya deposit, mereka tidak punya sertifikat rumah bahkan ya, tapi bahagia. Kenapa? Karena ya mau nyayur tinggal ke depan rumah ada kebun, gitu. Mau makan daging tinggal nyembelih ayam, gitu. Karena mereka piara semua di sekitar pekarangan mereka. Artinya saya kira mereka juga bahagia, walaupun mungkin dalam konteks kita miskin. Tapi Smyrna ini menarik. Udah menderita, miskin pula. Ini repot ini, ya. Tetapi yang menarik juga, jemaat ini tidak pernah atau tidak dikritik, hanya diberikan penghiburan karena mereka sedang susah. Mereka miskin karena itu Tuhan menghibur. Hiburannya apa? Aku tahu. Itu penghiburannya. Kadang-kadang kita kalau berada di dalam masalah, pengennya penghiburannya gimana? Mas Purwomo, tenang. Bulan depan apa yang kau impikan akan jadi kenyataan. Wih, itu loh Tuhan yang ngomong begitu. Ya. Haleluya, ya toh? Susah, beratnya seperti apa, miskinnya seperti apa, semua langsung hilang karena kita tahu bulan depan Tuhan akan cukupkan segala sesuatu, Tuhan akan berikan apa yang kita minta. Pengennya gitu ya. Tapi penghiburan Tuhan gimana? Aku tahu, udah gitu doang. Ya, aku tahu. Kamu susah, aku tahu. Kamu miskin, aku tahu. Anakmu sakit, I know. Wow, saya melihat bahwa ini kayaknya bukan penghiburan ya. Ya, kalau penghiburan kita pengennya kan yang wow begitu ya. Kalau bisa Tuhan kasih berkat, kalau Tuhan tahu doang, semua orang juga tahu kita miskin, nggak ada bedanya. Kalau Tuhan cuma bilang aku tahu kesusahanmu, tetangga gue juga tahu saya susah, betul nggak? Ya, betul. Tapi yang menarik, Tuhan bilang aku tahu dan aku ada, karena engkau ada di antara Alfa dan Omega. Karena aku adalah yang awal dan yang akhir, dan engkau ada di tengah-tengah. Engkau jadi concernku. Aku tahu nggak cuma sekedar tahu, tapi aku betul-betul mengerti keadaan. Tapi yang menarik tadi lagu. Ya. Pertama apa yang terakhir saya lupa nih. Yang pertama kayaknya ya. Lagu itu bicara tentang kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Ini ada liriknya di sini ya. Ternyata kepeannya pantesan saya pikir Mas Purwo kok apa hebat kepeane gitu.
Ya, nggak apa-apa. Semua WL tahu itu ya. Ya saya pikir, Mas Broko hebat sekali hafal. Ya, ternyata enggak ya. Sama saya juga enggak ya. Ya, coba perhatikan di sini dikatakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Saya yakin jemaat Smyrna tidak dikritik karena mereka memang tidak perlu dikritik. Mereka sudah sempurna di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena mereka memahami bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat mereka. Ya. Terkadang kita punya skenario sendiri, gitu ya, yang terbaik buat kita. Tuhan yang terbaik itu gini loh Tuhan. Bahkan kita ngajarin Tuhan ya. Tuhan yang terbaik ini nanti pernikahan itu tanggal sekian Tuhan. Ya, itu yang terbaik itu Tuhan. Ya, bulan ini Tuhan, itu baik itu karena kemerdekaan Tuhan ya. Ya, bulan ini nanti setelah itu tahun depan tuh saya punya anak Tuhan. Itu yang terbaik Tuhan ya. Nanti setelah tahun punya anak dengan rumah sudah ada, tahun depannya lagi mobil Tuhan ya. Itu konteks kita yang terbaik. Tapi rupanya jemaat Smyrna memahami bahwa Tuhan tahu yang terbaik buat mereka. Tuhan nggak bilang bahwa kau akan baik-baik saja, Tuhan nggak bilang kau akan dipulihkan, Tuhan nggak bilang apapun. Bahkan kalau kita lihat di ayat 10 dikatakan begini, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Mereka sudah menderita, mereka sudah miskin. Tuhan bilang apa? Jangan takut terhadap apa yang harus. Berarti sudah atau belum? Belum ya? Ini udah miskin loh ini. Ceritanya udah miskin ini. Ceritanya udah susah ya. Bingung dengan hutang dan bingung dengan rumah yang mau disita, bingung dengan anak yang sakit. Tiba-tiba Tuhan, ojo khawatir. Ya, ke depan penderitaanmu lebih lagi. Kira-kira gimana kita? Masya Allah Tuhan ya, nggak ada kata-kata lain apa ya? Betul ya. Bahkan Tuhan bilang iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu dalam penjara. Bahkan endingnya berkata, hendaklah kau setia sampai mati. Wow. Gak semua jemaat ketika di dalam kesusahan dan di dalam kemiskinan Tuhan bilang seperti ini. Belum tentu semua orang tetap beriman kepada Kristus. Betul ya? Pengennya kita ketika kita susah, ketika kita dalam masalah, pengennya kita mendengar satu hal yang positif. Tetapi Tuhan bilang, ojo khawatir, ojo wedi, di depan penderitaanmu lebih besar. Bahkan ada iblis yang akan melempar kamu. Dan jangan pernah khawatir, setialah sampai mati. Nah, kira-kira Tuhan, intinya Tuhan bilang apa? Ya Anda itu bakalan mati sudah. Betul nggak ya? Intinya kan Tuhan mau bilang, sudahlah tetaplah menderita, tetaplah miskin sampai mau. Kan begitu toh. Makanya saya melihat bahwa jemaat di Smyrna adalah jemaat yang dewasa. Mereka mengerti betul bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi mereka. Ini yang sulit buat kita. Bahkan hamba Tuhan sekalipun sulit. Ketika memang Tuhan izinkan gerejanya harus disegel, gerejanya tidak dapat izin, dia harus luntang-luntung cari makan karena memang gerejanya tidak ada ya. Ada beberapa teman, kawan yang ya sekolah pasti titelnya STH, sarjana teologi. Dia merintis gereja, gereja ditutup. Punya istri, anak 3. Pasti berpikirnya gimana? Ya cari nafkah. Saya mau tanya, titel STH itu lakunya di mana? Lakunya di mana? Di perusahaannya Mas Broko bisa? Ya, Pak, saya mau daftar Pak. Ya di mana? Di Panca Tunggal ya.
Bisa ya. Semarang Makmur ya, Semarang Makmur bisa. Saya nitip gitu. Duh, saya nggak punya kerjaan, tolong nih, saya punya ijazah STH. Aduh ya. Aduh. Yang dibutuhkan bukan STH Om ya. Paham ya? Jadi permasalahan itu muncul dan bahkan maaf ya, pendeta juga nggak suka sebetulnya. Hamba Tuhan juga nggak pengen. Tetapi penderitaan dan kemiskinan yang diterima atau dinikmati oleh jemaat di Smyrna tidak membuat mereka kecil hati. Bahkan Tuhan kasih semangat, setialah sampai mati. Tuhan gak menjelaskan derita apa yang akan mereka terima. Tidak. Kenapa? Ya karena mereka sudah menderita. Ya, mereka sudah menderita. Buat apa lagi dijelasin tentang penderitaan yang akan mereka terima? Gak perlu. Tapi Tuhan berikan kekuatan, setialah sampai mati. Dan kalau kita lihat dari Alfa dan Omega tadi, ini sedikit doktrin ya. Kalau dikatakan bahwa yang awal dan yang akhir, ini kata-kata yang sama yang kita bisa ambil di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-6. Yesaya 44 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Lihat kata Tuhan di situ. Tuhan di situ gede semua. TUHAN gede semua. Saya pernah bilang bahwa kita sering dicap sebagai umat terjemahan. Ya memang betul, karena kita menerjemahkan kitab suci. Tetapi dari terjemahan ini kita tahu TUHAN gede semua, artinya tulisan aslinya apa? Yahweh kita, ya. Jadi kalau dibaca dalam bahasa asli, beginilah firman Yahweh, Raja dan Penebus Israel, Yahweh semesta alam. Yahweh itu yang terdahulu dan terkemudian. Tetapi di kitab Wahyu pasal 2 ayat 8 berkata, Tuhan Yesus adalah yang awal dan yang akhir. Karena itu kita percaya Yesus adalah Yahweh. Yahweh itu ya Yesus. Allah yang ada di perjanjian lama itu sama dengan Allah yang ada di perjanjian baru. Jangan salah. Karena ada bukan banyak ya, satu doktrin yang pernah saya tahu. Doktrin itu mengatakan bahwa Allah perjanjian baru itu berbeda dengan Allah perjanjian lama. Kok bisa begitu? Ya, coba lihat perjanjian lama. Allah itu kejam. Lihat, salah sedikit mati. Salah sedikit mati. Coba lihat di perjanjian baru. Oh, Allah itu begitu mengasihi itu. Ya, menebus dosa kita. Luar biasa. Sehingga kesimpulannya Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru itu beda, dan mereka mulai memotong Alkitab dan buang perjanjian lama. Saya hanya percaya Allah perjanjian baru. Ini doktrin sesat, ya. Kenapa? Karena Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru itu sama. Nah kok beda? Tadi yang satu keras, dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit nesu gitu. Yang satu ini kok pengampun, pengasih, kok beda? Yang beda bukan Allahnya, yang beda orangnya. Saya ulangi ya. Yang beda bukan Allahnya, tetapi yang beda adalah orangnya. Saya ketika berumur 7 tahun dan tidak mau sekolah, ayah saya ambil sapu dan pukul ke punggung saya supaya saya sekolah. Umur saya berapa? 7 tahun. Dan setelah dipukul, saya sekolah.
Besoknya belum sempat dipukul, saya sudah sekolah. Paham ya? Saya 7 tahun. Tetapi pada umur 30-an, saya dulu sempat pengen tapi belum ya. Sempat pengen nerusin S2. Ya, teman-teman juga sudah pada mendukung. Udahlah, S2 aja ya. Sekarang zamannya S2 ya. Teman saya Pak Agus ya, temannya Mbak Ina itu kan S2 juga. Waduh ya. Ayo Pak Sam S2. Sempat pengen S2. Ayah saya pun mendukung ya, udah kuliah lagi S2. Tapi saya nggak mau ya, nggak jalan-jalan ya. Sampai sekarang nggak ngambil S2. Kira-kira ayah saya akan ambil sabuk dan pukul saya? Kira-kira gitu kan? Loh kok beda? Dulu umur 7 tahun saya dipukul loh untuk sekolah. Tapi sekarang umur 30, 36 kali ya, 35 waktu itu saya pengen. 35 saya pengen S2, kok nggak jadi kuliah, nggak dipukul sama ayah saya. Kenapa? Apakah ayah saya berbeda? Apakah ibu saya menikah lagi dengan ayah yang baru gitu? Sehingga ayah saya berbeda? Ya, enggak kan? Sama, ya itu juga gitu kan? Kenapa berbeda? Saya yang berbeda. Ngerti ya? Saya yang umur 7 tahun nggak akan ngerti lah kalau dijelasin. Pokoknya tutup makan. Tapi yang sekarang ya saya kasih masukan, ya saya kasih pandangan, ya selebihnya ya saya yang memutuskan. Ngerti ya? Jadi artinya bukan Allah perjanjian lama dan perjanjian baru itu beda, tapi orangnya beda. Ngomong sama orang Israel yang 430 tahun jadi budak, itu beda loh dengan ngomong sama Aldo yang S1 sudah bekerja. Paham ya? Beda loh, budak itu nggak ngerti apa-apa. Makanya kalau kita lihat perjanjian lama, bahkan perlu dikasih tahu, tidak boleh bersetubuh dengan ibumu. Itu perlu dikasih tahu. Kenapa? Karena mereka nggak tahu, paham ya? Nah, kalau mereka tahu ngapain dikasih tahu? Mbak Ina nggak akan kasih pengumuman, dilarang makan sandal. Nggak pernah ya? Dilarang makan sandal di PAUD gitu ya. Dilarang makan sandal gitu. Kalau sampai ada pengumuman seperti itu, maka kita bisa ambil kesimpulan berarti ada yang makan sandal. Kan gitu tuh. Siapa tahu muridnya PAUD ada yang terlalu ekstrim ya. Sandal kotornya di tangan itu bisa apa tahu ya kan? Sehingga Mbak Ina menulis ya, dilarang makan sandal kan begitu. Tapi kalau nggak ada, ya berarti nggak mungkin itu terjadi. Tapi karena firman Tuhan berkata, jangan bersetubuh dengan ibumu. Kesimpulan sederhana, berarti zaman itu ada yang bersetubuh dengan ibunya. Loh, kenapa? Budak, Bapak Ibu. Maaf ya, maaf kata, budak itu nggak lebih dari hewan ternak. Pernah punya sapi? Ya, sapi, ya, kambing, domba, kan mereka nggak punya aturan. Saudaranya sendiri ya dikawin, ya toh, ibunya bapaknya ya kawin, ini nggak masalah toh. Ya kan hewan ternak. Nah, mereka kurang lebih seperti itu. Cara berpikirnya pun seperti itu. Maka dari itu Tuhan harus kasih peraturan yang tegas. Tetapi perjanjian baru berbeda. Tetapi di dalam konteks Wahyu 2 ayat 8 jelas kita belajar bahwa Yesus Kristus itu adalah Yahweh itu sendiri. Tidak berbeda. Makanya ketika Tuhan Yesus ditanya sama orang Yahudi, ya, Tuhan Yesus bilang apa? Musa melihat hariku dan dia bersukacita. Orang Yahudi bilang, "Hei, kamu ini belum 50 tahun dan kamu bilang kamu melihat Musa." Dan Tuhan berkata, sebelum Musa ada, aku sudah ada. Jadi Tuhan Yesus itu ada sebelum Musa ada. Padahal Tuhan Yesus dan Musa itu selisihnya kurang lebih 1500 tahun. Bahkan kalau kita bisa melihat perjanjian baru, ada yang menarik di dalam Tuhan Yesus berkata. Tuhan Yesus selalu berkata, aku
datang, bukan aku lahir. Ya. Aku datang untuk menebus dosa manusia. Aku datang untuk menjadi gembala. Aku datang. Apa sih maksudnya aku datang? Berarti dia sudah ada dan sekarang datang. Kapan datangnya? Natal. Tapi apakah Tuhan kita lahir Natal? Nah, datang pada waktu Natal. Dia sudah ada sejak semula. Oke, itu yang pertama. Jadi Tuhan memperkenalkan diri sebagai yang awal dan yang akhir. Yang berikutnya dikatakan di Wahyu 2 ayat 9 dan 10. Coba kita lihat Wahyu 2 ayat 9 dan yang 10. Ini saya mau menggarisbawahi adalah tentang kondisi orang Smyrna atau jemaat Smyrna. Apa maksud kesusahan dan kemiskinan? Ya tentu dia susah, tentu dia miskin. Tetapi yang terpenting daripada itu, ini menjadi semakin sulit untuk memberitakan Injil. Ini jadi semakin sulit untuk mengabarkan Injil. Kok bisa? Siapa di sini yang satu keluarga hanya Kristen sendiri? Ada? Satu keluarga hanya Kristen sendiri? Gak ada ya? Oh ada. Ya ada. Misalnya Larissa contohnya ya. Contoh Larissa ya. Contoh Larissa misalnya. Bukan contoh ya, memang ya, Kristen sendiri. Saudara-saudaranya semua bukan Kristen. Suatu hari papanya meninggal. Contoh, suatu hari papanya meninggal. Atau nggak usah papanya meninggal deh, papanya sakit. Terus Larissa bilang sama saudara-saudaranya, aku tak manggil pendeta ya buat doain papa. Aku tak panggil pendeta ya buat doain papa. Saudara-saudara yang lain itu bukan Kristen. Larissa berkata bahwa aku akan panggil pendeta ya untuk doain papa. Kalau Larissa ini kaya, saudara-saudaranya akan bilang, duit efek bro, betul nggak? Ya. Kalau Larissa ini yang masukin ke rumah sakit itu Larissa, yang bayar pengobatan di rumah sakit papahnya itu Larissa, yang ngopeni bapaknya sampai hidupnya semua diurus sama Larissa, duit semua yang keluar Larissa. Mau 10 orang saudaranya bukan Kristen, Larissa bilang, saya panggil pendeta ya buat doain papa. Kira-kira saudaranya bilang apa? Wah monggo silakan, enggak apa-apa, kita kan Pancasila. Toleran si udah apa monggo sakarpe Mbak Larissa, silakan Larissa, wis ya enggak apa-apa wis. Kalau perlu pendeta suruh nginep di rumah sakit sekalian itu. Enggak apa-apa ya. Coba bayangkan kalau Larissa ini seperti jemaat di Smyrna. Sudah susah miskin. Larissa ini yang paling miskin di antara saudaranya. Terus dia bilang, Mas, Mbak, aku tak manggil pendeta ya ngundungake bapak. Kira-kira jawaban ini si model Pancasila ora bakal metu gitu. Paham maksud saya? Ya. Ini anak durhaka memang. Pasti digubah, ya kan? Kenapa? Karena duit. Dan jemaat di Smyrna merasakan itu. Bagaimana tantangan mereka untuk mengabarkan Injil dalam konteks keluarga mereka sulit. Karena mereka miskin. Mereka susah. Tetapi yang menarik, sampai hari ini, terakhir saya ke Turki pun masih ada orang Kristen di Smyrna. Ya, masih ada orang Kristen di Smyrna.
Karena itu saya berpikir ulang. Di Efesus, maaf, sudah tidak ada lagi gereja. Di Tiatira sudah tidak ada lagi gereja. Pergamus sudah tidak ada lagi gereja. Satu-satunya dari 7 gereja yang masih ada gerejanya sampai 2022, Smyrna, atau sekarang jadi kota Izmir. Di situ ada gereja namanya Gereja Polikarpus, dan yang satu gereja Santo Yohanes. Yang jadi pertanyaan, kok bisa ya? Mereka miskin, mereka tidak punya daya untuk mengabarkan Injil, tapi sampai hari ini masih ada gereja. Dan ini Tuhan mau ngomong kepada kita, Pak, urusan mengabarkan Injil itu bukan urusan banyaknya duit atau enggak. Soalnya ya, urusan mengabarkan Injil itu bukan urusan banyak duit atau enggak. Kadang kita berpikir, ayo kita buka pos PI, duitnya sopo. Belum kita ini sound system gitu mas, si grek mas. Ya, mic itu masih gitu. Bass itu masih grek. Kok kita masih mikir mau bikin pos PI? Lah kok mikir awake dhewe sih. Kok nek wis sugih, gereja wis didak, lantai 3, wah baru mikir lah. Ya, keuangan sudah stabil, baru mikir lah. Berapa hari yang lalu saya pergi sama Bu Harti, ya, saya ngobrol-ngobrol, wah gereja di Dak ini enak ibu. Nah, di gereja di Dak di bawah buat parkiran, nanti kita bikin food court di sini gitu ya. Gerejanya di lantai 2. Langsung sama Bu Harti di-cut gini. Lah Pak Pendeta mau bikin pos PI dulu atau mau ngetek gereja? Ya paham maksud saya. Terkadang kita berpikir bahwa penginjilan itu butuh duit. Ya memang, saya yakin logika yang tadi saya sampaikan kepada contohnya Larissa tadi. Ya memang sih, kalau kita punya duit, everything is more easy. Ya, more easy. Ada gereja-gereja besar yang mohon maaf, ya mereka bilang ayo ikut kebaktian di gereja saya, tak kasih sembako. Ya, datang ke gereja, siapin daihatsu, dijemputi. Waduh ya, gampang ya. Wah, gereja cepet penuh. Tapi nek sing gereja sing kok gak ono duite, gak ono sembakone, susah cari jemaah. Tapi fakta di lapangan, Smyrna yang miskin, yang susah, sampai hari ini masih ada gereja. Kalau Anda punya penjelasan untuk itu, saya mau dengarkan. Tapi saya terlalu yakin ini karya Tuhan. Mungkin Tuhan sengaja kasih mereka miskin. Kalau mereka kaya dan mereka bisa mendirikan gereja sampai hari ini, mereka akan bilang, ini semua gara-gara uangku. Ya. Aku sumbang banyak ke gereja, makanya gereja tetap ada sampai hari ini. Tetapi Tuhan izinkan mereka tetap miskin, supaya mereka melihat bagaimana Tuhan bekerja ribuan tahun, dan itu menjadi saksi buat kita hari ini. Kabarkan Injil, entah baik walaupun tidak baik waktunya, dalam keadaan miskin maupun kaya, tetap beritakan Injil. Ayo kita bergerak memberitakan Injil. Jangan mikir duitnya sekondi. Smyrna sudah membuktikan. Yang ketiga, yang pertama tadi bagaimana Tuhan memperkenalkan diri. Yang kedua kita bicara tentang jemaat di Smyrna. Dan yang ketiga, dari ayat yang ke-9 lagi dikatakan bahwa dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah
jemaah iblis. Dalam bahasa asli ditulis synagogue of Satan. Ya, sinagog itu tempat berkumpulnya orang Yahudi yang kemudian dipahami dengan tempat ibadah orang Yahudi. Makanya di sini diterjemahkan sebagai jemaah, sinagog of Satan. Kita harus memahami ini dalam konteks yang lebih luas. Apakah berarti memang mereka itu setan? Apakah jemaat ini memang setan? Sebetulnya tidak. Tapi konteks ini masuk di dalam Yohanes 8 ayat 44. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang Yahudi, engkau mengatakan bapamu adalah Abraham. Salah. Yang menjadi bapamu adalah iblis. Iblislah yang menjadi bapamu. Jadi orang Yahudi itu punya proud, punya kebanggaan bahwa mereka ini keturunan Abraham. Abraham, Ishak, Yakub. Wah, itu mereka bangga sekali. Mereka adalah keturunan dari Israel. Mereka bangga. Tetapi karena kebanggaan itulah mereka sulit untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di akhir kata Tuhan berkata, bapamu adalah iblis, bukan Abraham. Kalau bapamu Abraham, engkau pasti mengenali aku. Tapi dalam konteks fitnah ini, fitnah seperti apa? Memang di dalam Alkitab sulit untuk mengetahui fitnah seperti apa, ya. Tetapi dari beberapa buku yang menjadi literatur untuk konteks ini, Romawi ini tidak dari awal menyiksa orang Kristen. Yahudi itu tidak menyiksa orang Kristen. Saya pernah bicara bahwa orang Romawi itu menyiksa orang Kristen karena orang Kristen tidak mau menyebut kaisar sebagai Tuhan. Betul ya? Mereka tidak mau menyembah kaisar sebagai Tuhan, kaisar Roma. Ya, karena itu orang Romawi menindas orang Kristen. Tapi ini baru terjadi sekitar tahun 65. Tidak sejak awal. Jadi sekitar tahun 65 baru orang Romawi itu menyiksa orang Kristen. Sebelum tahun itu tidak. Yang menyiksa adalah orang Yahudi. Contohnya Paulus. Paulus menyiksa orang Kristen toh. Dia orang Romawi. Memang warga negara Romawi, tapi dia orang Yahudi. Orang Yahudilah yang menyiksa orang Kristen. Tapi kemudian orang Romawi ikut menyiksa orang Kristen. Pertanyaannya kenapa? Jadi begini, orang Romawi itu mengharuskan setiap bangsa itu mengakui kaisar sebagai Tuhan mereka. Karena zaman dulu biasa orang memiliki banyak Tuhan. Ya, jadi salah satunya kaisar lah sudah. Ya, kamu mau menyembah Zeus boleh, menyembah Artemis boleh, tapi jangan lupa sembahlah kaisar. Intinya begitu. Tapi hanya satu bangsa yang diizinkan tidak menyembah kaisar. Bangsa ini namanya bangsa Yahudi. Loh, kok bisa? Abad kedua ada pemberontakan Makabe. Abad kedua sebelum Masehi. Epiphanes keempat itu perang dengan orang Yahudi. Karena apa? Karena Epiphanes membangun patung dewa Zeus di Bait Allah. Dan ini membuat orang Yahudi ngamuk. Dan disitulah orang Yahudi mendeklarasikan kepada dunia bahwa engkau boleh membunuh kami, tapi engkau tidak akan pernah menghilangkan iman kami. Ini orang Yahudi. Bahkan sampai di abad ke-20 awal ada yang namanya pembantaian orang Yahudi yang disebut dengan Holocaust. Orang Yahudi itu kalau Bapak Ibu lihat itu mirip-mirip orang Eropa, mirip-mirip, gitu ya. Jadi sulit untuk membedakan orang Yahudi atau bukan, sulit.
Bagaimana Jerman pada waktu itu di bawah Nazi, bagaimana Jerman membedakan orang Yahudi sama yang bukan Yahudi. Ada beberapa metode, ada yang bilang diukur hidungnya karena orang Yahudi lebih panjang hidungnya dan lain sebagainya. Tapi yang menarik, di salah satu catatan, orang Jerman ini taruh Taurat di lantai, dan orang suruh injak Taurat. Kalau dia injak Taurat, berarti dia bukan Yahudi. Kalau dia nggak mau injak Taurat, berarti dia Yahudi. Dan langsung diambil, diseret dan digantung di tepi jalan. Ada foto-fotonya, saya pernah lihat di museum cerita ini. Jadi valid. Maksud saya begini, orang Yahudi ini keras kepalanya luar biasa. Bahkan mereka siap mati untuk Yahweh. Itu yang saya bisa ambil angkat topi itu begitu. Jadi orang Yahudi pada waktu pemberontakan di Makabe itu dia deklarasikan kepada dunia, engkau tidak akan bisa mengubah kepercayaan kami. Mau bunuh kami silahkan, tapi kami tidak akan pernah menduakan Yahweh. Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa. Ya. Jadi mereka percaya yang menjadi junjungan mereka, Tuhan mereka hanya Yahweh, nggak ada yang lain. Orang Romawi mau bantai orang Yahudi nggak apa-apa, kami siap dibantai, tapi tidak akan pernah kami meninggalkan Yahweh. Wah, ini luar biasa. Ya, orang Yahudi sampai sekarang begitu. Terakhir sih saya tahu ya sampai cerita Nazi itu. Ya, nggak tahu sekarang masih enggak. Ya. Tapi ini menjadi sebuah warning bagi orang Romawi. Kalau kita ngutik-ngutik orang Yahudi masalah agama, mereka ngamuk. Ya, mereka ngamuk. Jadi mendingan tidak usah. Karena kalau mereka membantai orang Yahudi, orang Romawi membantai orang Yahudi, nggak untung juga. Orang Romawi itu dapat duit dari mana sih? Dari pajak. Makanya ada pemungut cukai, itu pajak. Nah kalau orang Yahudi dibantai habis, lah terus yang bayar pajak sopo? Berarti kan pundi-pundi keuangan berkurang, betul ya? Jadi biarkan orang Yahudi hidup, biarkan mereka menyembah Tuhannya, us karpe, sing penting bayar pajak. Ujung-ujungnya duit. Ya. Nah pada waktu itu Romawi memahami bahwa Kristen ini bagian dari Yahudi. Karena orang Kristen juga baca Perjanjian Lama, betul kan? Kita baca Perjanjian Lama, orang Yahudi Perjanjian Lama. Bahkan zaman itu belum ada Perjanjian Baru. Kalaupun ada belum dikanonisasi. Kalaupun ada belum komplit sampai Wahyu. Wahyu itu baru ditulis tahun 90. Sedangkan kejadian kekristenan itu tahun 30. Artinya belum ada kitab komplit. Jadi orang Yahudi ini hanya memandang orang Kristen sebagai sekte. Coba kita lihat Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 24 ayat 14 ada kan? Yes. Tetapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat. Orang Kristen percaya Taurat dan kitab nabi-nabi sama. Makanya orang Romawi pikir, oh orang Kristen itu sama seperti orang Yahudi. Makanya mereka nggak ote-ote. Mereka tidak memaksa orang Kristen untuk menyembah kaisar. Tapi rupanya kejengkelan Yahudi ini semakin memuncak. Sehingga pada tahun 65 ada kaisar namanya Kaisar Nero. Ini Kaisar Nero agak sedikit gila, dia bakar kota Roma. Kota Roma dibakar dan orang protes. Ini kenapa
Kaisar bakar kota Roma. Oh, bukan saya yang bakar. Yang bakar orang Kristen. Dan orang Kristen disalahkan atas peristiwa pembakaran kota Roma. Nah, mulai di situ orang Yahudi pikir, wah, ini momen untuk menyampaikan kepada Romawi bahwa orang Kristen bukan Yahudi. Dan sejak itu orang Kristen dipaksa untuk menyembah Kaisar. Loh, kok orang Yahudi boleh diizinkan? Enggak, orang Kristen harus. Ya karena orang Romawi bilang begini, nah sekarang kalau Yahudi diizinkan, nanti ada agama baru diizinkan lagi. Lama-lama semua ya. Satu aja cukup sudah, ya toh. Satu aja Yahudi aja sudah cukup. Yang lain harus menyembah Kaisar. Dan karena itu orang Kristen mulai dipaksa menyembah kepada Kaisar. Yang jadi problematika di sini adalah terkadang kita berpikir kesamaan itu menguntungkan. Ya. Kalau saya berpikir, loh, kan orang Yahudi kan dikasih aturan tidak boleh menyembah selain Tuhan, tidak boleh menyembah Kaisar. Kami juga tidak boleh menyembah Kaisar, sama ya. Orang Yahudi tidak boleh menyembah Kaisar, orang Kristen tidak boleh menyembah Kaisar. Lambok kongsi, betul? Lambok kerjasama. Lambok kita sama. Tapi rupanya yang melaporkan orang Kristen kepada orang Romawi tidak lain adalah orang Yahudi. Kondisi seperti ini masih ada sampai sekarang. Saya pernah mendengar sebuah cerita, sebuah gereja ditutup. Dan gereja ditutup karena gereja ini tidak memiliki izin. Jadi ya zaman itu masih ada ormas. Taulah ormas mana yang saya maksud. Ya, ormas ini datang dan minta, ini izinnya di mana? Ternyata nggak ada izin dan akhirnya gereja itu ditutup. Tapi yang menarik, setelah itu mereka lobby kepada ormas dan mereka tanya, kok Bapak tahu gereja kami tidak punya izin? Oh, ada yang laporan ke saya. Ada yang laporan ke Bapak? Iya. Siapa yang laporan? Gereja sebelah. Yang laporan gereja sebelah. Ngerti ya? Jadi gereja sebelah yang punya izin. Melihat gereja baru ini, gereja yang baru bertumbuh ini, gereja yang belum punya izin ini, bukan sebagai partner, tapi sebagai saingan. Dan kemudian dia laporkan itu, dan akhirnya ditutup. Terkadang yang menghambat kekristenan itu bukan orang Muslim kok. Ya, yang menghambat kekristenan bukan orang Muslim, orang Kristen sendiri. Berapa banyak kasus yang ada di FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama, karena kalau mau mendirikan gereja itu harus izin FKUB, salah satunya. Dan beberapa kasus susah dapat izin, bukan dari kalangan non-Kristen, tapi dari kalangan Kristen. Mau buka gereja tidak boleh, kenapa? Karena yang Kristen tidak kasih izin. Bukan aneh ya? Amin. Sekolah mengadakan KKR, guru agamanya yang malah protes, pada kepala sekolahnya yang Muslim mengizinkan. Kenapa ya? Betul ya? Terkadang, maaf, ini terjadi di dalam kitab gereja. Kelihatannya kita sama-sama nyembah Tuhan, sama-sama namanya Yesus Kristus, pujiannya juga sama, tetapi rupanya ada di antara kita yang merupakan jemaah iblis. Maaf, ini Tuhan yang bilang. Makanya Tuhan bilang orang Yahudi hebat. Orang Yahudi hebat, mereka siap pasang badan untuk tetap menyembah Yahweh. Tapi ada satu yang mereka kurang. Mereka tidak punya kasih. Betul ya?
Lah udah jelas sama-sama percaya Taurat. Tetapi orang Yahudi dicap oleh Tuhan Yesus, mereka adalah jemaah iblis. Jangan sampai kita menjadi jemaah iblis. Ya. Beberapa pembicaraan dengan pemimpin-pemimpin gereja, ya mereka menyadari bahwa ya kalau banyakkan gereja itu susah juga, karena nanti jemaat satu pindah ke sana, jemaat yang ini pindah ke sana, habis jemaat kita. Gak usah jauh-jauh lah, Semarang pasti masih ingat ketika seorang tokoh yang karismatik yang bernama Pak Pendeta Petrus Agung mulai muncul. Itu yang banyak ribut bukan dari non Kristen, yang banyak ribut dari Kristen. Pendeta-pendeta rapat. Ya, yang rapat bukan para kiai, yang rapat Pak Pendeta ya. Ya kenapa? Iki piye iki? Kok jemaat lu TKB disedot iki ya, toh bener gak? Ya kan? Makanya kalau saya melihat fenomena ini, ya harusnya kita menanamkan kepada jemaat, gereja itu bukan bengkel, gereja itu bukan rumah sakit. Karena kalau rumah sakit itu kalau sudah sembuh pulang. Tapi gereja ini rumah Bapak, rumah Bapak Dewi. Makanya kalau Anda mau, Pak Pendeta saya minggu depan mau kebaktian di gereja sebelah, boleh. Tapi ingat ini rumah. Gitu. Loh, Anda di rumah kan main ke rumah tetangga boleh. Tapi selama apapun Anda di rumah tetangga, ujung-ujungnya engkau pasti pulang lah, rumahmu sini. Paham ya? Kalau perlu Pak Pendeta saya sakit, saya berobat dulu, boleh ya berobat dulu kan harus pari balik ini kan omahmu. Ya, jadi konteksnya gereja ini harus menjadi gereja yang menjadi rumah Bapa kita. Gereja ini bukan milik saya, bukan milik sinode, gereja ini milik Anda. Saya nggak bisa jual gereja ini. Kalau mau tahu, sertifikat gereja ini itu bukan atas nama sinode. Ya, ini perjuangan dari Pak Pendeta Joko Purnomo. Saya mendapat cerita ini langsung dari beliau. Jadi properti gereja itu memang harus diatasnamakan Sinode Gereja Isa Al-Masih. Harus. Pada waktu itu Pak Joko disuruh mengubah sertifikat gereja ini menjadi gereja Sinode Gereja Isa Al-Masih. Pak Joko menolak. Ya, menolak, sempat geger sama MPH, tapi intinya Pak Joko membuat gereja ini sertifikatnya atas nama Jemaat Condro Kusumo. Jadi bukan milik Pak Joko, bukan milik saya, bukan milik MPH. Milik siapa? Dengan ini milik kalian ini rumah kalian. Ya, mau main kemana-mana boleh. Nyata, studi banding lebih baik. Nyata, kadang Febri habis pelayanan di mana, kemarin aku pelayanan di situ, drumnya bagus. Wah keren, ini gini. Wah ya, itu kan jadi ya studi banding, boleh ya? Boleh ya. Pak Budi main kemana terus ini harusnya tuh hari Selasa itu kita doanya harusnya begini. Bagus ya? Bagus loh. Kalau yang lebih baik kenapa tidak? Tapi ketahuilah ini rumah kalian. Ya. Ini rumah kita semua.
Ini bukan rumah sakit, ini bukan bengkel, ini rumah kalian. Karena itu cintailah. Bahkan sudah jelas tertulis di sertifikat, ini bukan milik sinode, ini milik kalian, jemaat Condro Kusumo. Nah, ini warisan yang sangat berharga dari gembala kita terdahulu. Dan sama seperti kita belajar di kitab Wahyu, jemaat di Izmir, mereka tahu bahwa mereka punya rumah. Semiskin apapun, semenderita apapun, mereka akan kembali ke rumah mereka. Walaupun tetangga mereka yang dikira baik ternyata adalah jemaah iblis, tetapi mereka tetap pulang ke rumah. Yang keempat kita lihat Wahyu 2 ayat 10. Wahyu 2 ayat 10 berkata bahwa hendaklah engkau setia sampai mati. Sebelum itu Tuhan bilang bahwa ada kesusahan selama 10 hari. Beberapa penafsir mengatakan 10 hari itu bukan 10 hari secara harafiah, tetapi 10 kaisar. Karena di dalam periode 10 kaisar, jemaat di Izmir itu selalu dianiaya. Ya. Tetapi saya nggak mau masuk situ, saya masuk ke sini. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hendaklah engkau setia sampai mati berarti pasti di ujung nanti kita mati. Ya, pasti. Nah kalau enggak berarti tidak ada ujungnya. Kan begitu toh? Tetapi Tuhan bilang engkau setia harus sampai mati. Jadi setia itu tolak ukurnya adalah waktu. Ya, setia itu tolak ukurnya adalah waktu. Engkau 70 tahun setia, dan di 1 bulan terakhir engkau tidak setia, maka kesimpulannya engkau tidak setia. Paham ya? Ini bapak-bapak, paham ya? Saya tuh setia sama istri saya, Pak Pendeta. Bener, 33 tahun istri saya cerewet, saya setia loh. Nah, cuman sekarang ini aja saya enggak. Sama aja bro ya. Anda tidak setia. Jadi setia itu berbicara sampai selesai, sampai akhir. Saya kuliah niat Pak Pendeta. Saya kuliah, niat Pak, niat. Nah, cuman skripsi ini agak susah Pak. Ya skripsi ini agak susah ya skripsi 15 tahun lah ya. Ya sudah selesai ya. Berarti Anda selesai dengan kuliahmu? Enggak ya. Harus setia sampai akhir, sampai selesai, sampai waktu yang ditentukan. Dan di dalam pernikahan pun waktu yang ditentukan sampai kapan Pak Man? Sampai mati. Persis ya. Setia sampai mati. Kalau engkau tidak bisa setia sampai mati dengan pasanganmu, jangan harap engkau bisa setia sampai mati dengan Tuhan. Benar ya? Amin. Iya dong. Terserah Anda mau bilang apa. Oh, pasangan saya cerewet Pak Pendeta, pasangan saya begini Pak Pendeta, begitu Pak Pendeta. Tapi intinya kalau engkau tidak bisa setia dengan pasanganmu yang kelihatan, yang tiap hari ketemu, engkau nggak bisa setia. Jangan ngomong deh setia sama Tuhan. Ya, diketawain sama Tuhan. La ilah. Ya. Ya. Engkau belajar setia dengan pasangan. Itu satu-satunya yang Tuhan perintahkan di dalam firman Tuhan, kita untuk setia kepada manusia. Tuhan tidak pernah ngomong kau harus setia sama makmu, enggak. Tuhan tidak pernah bilang kau harus setia dengan negerimu, enggak. Saya nggak mau bahas politik ya. Tetapi Tuhan berkata kau harus setia dengan
pasangan. Itulah mengapa di dalam konteks kekristenan kita hanya boleh punya satu istri, satu suami. Walaupun saya sempat ngobrol dengan teman yang tidak satu server, tidak satu agama dengan saya. Mereka bilang, loh, bukan begitu bro, kita boleh 2, boleh 3, boleh 4. Itu ya karena ya yang namanya perempuan itu kan ada masa-masa tidak bisa melayani kita. Kan ada yang kedua. Nanti kalau yang kedua hamil, nah yang ketiga kan masih ada. Ya. Yang ketiga ini kan yang keempat masih ada. Ya. Makanya Allah itu adil. Ya. Tuhan kasih kesempatan 4. Wah, ya. Haleluya ya. Tapi whatever alasan mereka, ya saya menghargai. Karena apa? Ya memang mereka punya iman seperti itu, gitu ya. Ya tidak apa-apa buat mereka. Tapi buat kita tahu bahwa Tuhan menuntut kita untuk setia sampai mati sama Tuhan. Hanya Tuhan. Gak boleh 4 Tuhan. Hanya satu. Tapi nih Tuhan yang satu nih jengkelnya kan bisa ke Tuhan yang lain. Nggak bisa. Ya. Tapi kan kalau 4 kita punya 4 Tuhan, 4-4-nya bekerja untuk kita kan hebat. Gitu. Saya pernah dengar bahwa tim nasional kita itu hebat. Kenapa? Ya tim nasional kita kan orang Kristen berdoa untuk mereka menang, gitu? Orang Islam berdoa untuk mereka menang, orang Hindu berdoa untuk mereka menang. Oh berarti ada banyak Tuhan yang bekerja ya. Ya, apakah begitu? Enggak. Ya. Tuhan bilang hanya satu. Akulah Yahweh. Dengarlah hai orang Israel. Sema Israel. Adonai Elohenu. Adonai Ehad. Tuhan itu satu. Hanya Dia. Kalau kita sudah punya 2 Tuhan, kita tidak setia. Dan cara paling mudah, lihat pasangan. Engkau harus setia. Sampai kapan? Sampai mati. Ini poin yang keempat. Setia sampai mati. Poin yang kelima. Coba kita lihat Wahyu pasal yang 2 ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kata-kata ini selalu ada di setiap jemaat. Kemarin saya bicara tentang malaikat jemaat, di mana semua itu ada. Ya, dan sekarang saya bicara tentang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ini menarik karena ini kata-kata yang sering keluar dan bisa saya bilang hanya keluar dari mulut Tuhan Yesus. Kalian punya teman gak sih yang punya kata-kata khusus gitu ya? Katanya sih, katanya ini ampuni saya kalau saya salah, tapi katanya anak-anak zaman now itu katanya ada satu artis yang dikit-dikit ngomong woi, woi. Ya, jadi kalau ngomong itu dikit-dikit woi gitu ya, katanya gitu ya. Ya I don't know siapa namanya, cewek pokoknya, saya lupa namanya. Ya, katanya itu dikit-dikit ngomongnya woi. Ya, saya mau ke sana woi. Kamu kesini woi gitu ya. Jadi woi itu selalu diusertakan ya, sehingga kata ini menjadi identik dengan dia, paham ya? Atau mungkin kalau saya ngomong begini, kalian harus mengusahakan apa yang terbaik supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena bagaimanapun kita harus mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Nah, kira-kira siapa itu? Ya, paham ya? Ya maksud saya ada kata-kata yang ini identik dengan orang tersebut gitu, paham ya? Intinya gitulah ya. Nah, ini adalah kata-kata siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Ini tuh ternyata kata-kata yang eksklusif Yesus omong. Yuk kita lihat
di dalam Matius 11 ayat yang ke-15. Matius 11 ayat yang ke-15. Ini kata-kata yang sama yang ditulis oleh Matius dari apa yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kalau saya cari di Alkitab, saya nemu Matius 11 ayat 15, Matius 13 ayat 9, Matius 13 ayat 43, Markus 4 ayat 9, Markus 4 ayat 23, Markus 7 ayat 16, Lukas 8 ayat 8, Lukas 14 ayat 35. Bisa dicek. Saya sudah persiapan. Jadi artinya ini kata-kata yang memang Tuhan Yesus selalu ulang. Dan ini menjadi trademarknya Tuhan Yesus. Sehingga ketika penulis kitab Wahyu itu mengatakan bahwa dia mendengar langsung dari Tuhan Yesus, betul ya? Kemarin kita bicara bahwa orang Yohanes yang menulis kitab Wahyu ini mendengar langsung dari Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang, tuliskanlah ini. Jadi apa yang dia tulis itu didikte sama Tuhan Yesus. Artinya ini benar kata-kata Tuhan Yesus. Ya, kenapa? Ada kata-kata khusus yang menjadi milik Tuhan Yesus. Dan apa arti kata-kata ini? Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa banyak di antara kita punya kuping ya, kalau bahasa orang dulu itu kuping opo cantelan cantelan ya, itu kuping opo cantelan. Kenapa? Dikasih tahu tidak pernah mau dengar. Nah, jangan sampai Tuhan berkata, hei Yona, itu kuping opo cantolan. Ya, jangan pernah sampai Tuhan bilang, hei Aldo, itu kuping opo cantolan. Jangan. Tuhan mau mempertegas, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Banyak di antara kita punya telinga, bisa dengar, bisa baca firman Tuhan, bahkan mohon maaf, bisa mengerti firman Tuhan. Tapi mendengar konteksnya adalah melakukan. 7 jemaat dikasih kata yang sama. Kamu punya kuping kan? Dengarkan. Dan hari ini Tuhan juga bilang kepada kita, kita punya telinga. Dan Tuhan bilang, dengarkan. Tuhan tidak hanya bicara yang baik, tetapi Tuhan izinkan kita menerima yang buruk sekalipun. Tetapi ingat, seperti lagu tadi, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Jemaat di Smyrna, mereka mengerti yang terbaik buat mereka adalah yang daripada Tuhan, walaupun itu buat mereka tidak baik. Dan di ayat selanjutnya, mana tadi? Wahyu 2. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Karena orang-orang di Smyrna dikatakan mereka harus setia sampai mati, berarti pasti mereka mati. Dan karena itu Tuhan berkata, kalau menang, siapapun yang menang, siapapun yang berhasil melewati itu semua, ia tidak akan menderita apa-apa lagi oleh kematian yang kedua. Karena memang tidak akan ada kematian yang kedua. Saya pernah omong ini atau enggak saya lupa. Tapi kalau Anda baca di dalam firman Tuhan, sebetulnya Tuhan tidak pernah bicara surga. Tuhan itu tidak pernah bicara surga. Tuhan bicara apa? Hidup. Tuhan nggak pernah bicara surga. Tuhan bicara hidup. Bahkan surga itu dalam bahasa aslinya itu syamaim. Hasyamaim. Hasyamaim itu dalam terjemahan literal itu adalah langit. Langit itu gaduh aneh bumi, makanya surga dan bumi.
gitu. Sebetulnya bahasa aslinya langit dan bumi, tapi kemudian diterjemahkan menjadi sorga dan bumi. Tapi sebetulnya Tuhan tidak pernah tanda kutip menjanjikan konsep sorga, enggak. Tuhan bilang hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, tapi akan memperoleh bukan surga, hidup yang kekal. Kenapa Tuhan janjikan hidup bukan surga? Sederhana, buat apa kamu ke surga kalau kamu mati? Saya pernah bilang bahwa kenapa sih saya kalau kasih berkat itu ada di bilangan 6 ya. Tuhan memberikan kau damai sejahtera. Do you know kenapa kok berkat yang daripada Tuhan itu damai sejahtera? Kenapa enggak Tuhan akan menyuburkan kandunganmu, Tuhan akan melancarkan rezekimu, Tuhan akan enggak. Cukup berkata Tuhan akan memberikan engkau damai sejahtera. Why? Engkau tidak akan bisa menikmati apapun tanpa damai. Ya, saya pernah khotbah ini, saya ingat. Mungkin kalian lupa. Ya, misalnya Bu Heni sukanya makanan apa, Bu? Babi sei babi atau babi rica ya, katakanlah babi rica ya, sukanya babi rica ya, sukanya babi rica. Misalnya babi rica ada di hadapan Bu Heni, lezat sekali. Bu Heni udah semangat mau makan, tapi saya bilang Bu Heni boleh makan dan harus habis dalam waktu 1 menit. Kalau nggak habis dalam 1 menit didenda 10 juta. Saya mau tanya, ketika Bu Heni makan babi rica tadi yang adalah kesukaannya, harus makan dalam waktu 1 menit, dioyak-oyak, kalau gagal denda 10 juta, ada damai sejahtera? Kira-kira makanan itu jadi enak enggak? Belas gak enak. Pernah ke restoran mungkin Mas Budi sama Mbak Pia gitu ya, lagi makan di restoran, dari awal sudah disetting, kita mau jalan-jalan ke apa yang terakhir ya? Banyak banget sih dia, saya bingung ya. Pokoknya makan di satu tempat yang asik lah ya, toh. Tempatnya bagus, view-nya asik gitu ya. Oke, sudah disetting begitu, di jalan, udah semangat. Sampai di sana nggak tahu kenapa karena satu masalah geger. Budi sama Via geger, ribut, nopo. Hilang damai, pemandangan yang indah jadi gak indah, makanan yang enak jadi gak enak. Betul? Tanya Pak Budi ya. Betul kan? Kenapa? Damai sejahtera kita perlukan untuk menikmati. Makanya Tuhan memberikan kita apa? Damai sejahtera. Jangan punya duit 1 miliar tapi tidak punya damai sejahtera, tidak akan bisa menikmati. Tapi Anda punya uang 10.000 dengan damai sejahtera, engkau akan menikmati. Ngerti ya? Sama halnya dengan ini, Tuhan janjikan kita hidup. Walaupun kita sudah mati, dia tidak akan mati tapi dia hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Bukan jalan kebenaran dan surga, bukan. Tuhan Yesus janjikan hidup. Kenapa? Kalau kita hidup, kita bisa menikmati. Betul nggak? Makanya Tuhan bilang, buat apa engkau miliki seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya? Buat apa engkau punya seluruh dunia tapi mati? Buat apa engkau masuk surga yang katanya ada banyak cewek cantik, banyak makanan enak, tapi engkau mati di dalam peti mati karena barusan melakukan bom bunuh diri. Buat apa masuk surga tapi mati nggak bisa ngapa-ngapain? Ada makanan lewat, kalau kau mati ada sate lewat gimana ya? Ya belum pernah ngerasain sih Pak, belum pernah mati, mau nyoba. Paham ya? Ketika kita mati ada di peti mati sudah selesai, mau ada makanan kayak apa tuh Anda nggak akan bisa menikmati. Yakinlah. Ya.
Wah, ada 72 bidadari mengelilingi Anda. Kurang efek. Karena Anda mati. Tapi Tuhan janjikan hidup. Maka dari itu Tuhan berkata, kalau kau setia sampai mati, engkau tidak akan menderita untuk kematian yang kedua. Karena engkau tidak akan mati untuk yang kedua kali, tapi engkau akan hidup bersama Kristus. Amin. Saya akan mulai dari warta khusus. Yang kedua, telah dibuka pendaftaran baptisan air yang akan dilaksanakan pada ibadah Paskah 2023. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan diri, menghubungi Pendeta Samuel di nomor yang sudah tertera di dalam warta. Mungkin ada saudara-saudara, mungkin anak, keponakan siapapun itu yang sudah usia matang di dalam rohaninya, bukan hanya sekedar matang di dalam usia secara fisik, namun yang sudah siap mau terima Tuhan Yesus, silahkan mendaftar kepada Bapak Gembala kita. Kemudian yang ketiga, ibadah Natal akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 Desember 2020 pada pukul 5 sore. Jadi mohon perhatiannya, meskipun masih lama, tapi biasanya ini diabaikan kayak gitu. Jadi mohon mulai dari sekarang diperhatikan. Jadi ibadah Natal bukan tanggal 24, namun tanggal 25 Desember pukul 5 sore, dan ibadah pagi akan digabung. Jadi sekali ibadah. Mari kita akan kembali menyimak warta kegiatan sepekan. Sehabis ibadah ini, anak-anak tunas remaja akan kembali beribadah, mengadakan ibadah offline. Ini karena tidak ada petugasnya, jadi saya tidak bisa membacakan. Pastinya sudah tahu siapa yang bertugas untuk minggu ini. Kemudian nanti sore masih ada kesempatan untuk ibadah kedua, yang mana pujian dilayani oleh Bapak Tunggoro, LCD kembali dilayani oleh anak kita Kavi, firman Tuhan dilayani kembali oleh Pendeta Samuel, doa syafaat dan pengumuman oleh Pendeta Samuel, musik dilayani oleh Saudara Marcel, Saudara Ino, dan Saudara Gunung. Untuk ibadah nanti sore, Genji, juga ibadah offline, monggo yang bertugas silakan mempersiapkan diri. Hari Selasa tanggal 13 Desember, monggo kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa ikut doa Selasa, karena doa Selasa ini dibuka untuk umum, bukan hanya untuk panitia saja. Karena kadang ada yang pengen doa tapi tinggu panitia kok. Tidak Bapak Ibu, doa Selasa adalah tempat berdoa bagi seluruh jemaat. Jadi monggo yang rindu untuk datang doa Selasa, doa malam, monggo. Kami mengundang jemaat, seluruh jemaat bisa bergabung untuk kita menjadi pendoa bagi gereja kita. Petugas akan dilayani oleh Ibu Sugeng Riono. Kemudian untuk hari Jumat, KPK Kasih dan KPK Sukacita untuk ibadah KPK diliburkan dulu karena kita mau fokus kepada persiapan Natal, karena tanggal 17, 18 sudah ada Natal, yaitu dimulai dari Joy Kid. Untuk ibadah minggu depan, saya bacakan aja deh untuk petugas-petugasnya. Kebaktian pertama, Asar dilayani oleh Bapak Ibu Gunawan Wibisono, Majelis Pendamping Diaken Danu, pujian Ibu Rianti, Ibu Yuni, Ibu Ana S, Ana Saryati. LCD dilayani oleh Ibu Tika, firman Tuhan kembali dilayani oleh Pendeta Samuel, doa syafaat dan pengumuman oleh Diaken Purwoko, musik dilayani oleh Saudara Febri, Saudara Dian, dan Bapak Andrianto. Ya, untuk ibadah Minggu tanggal 18 yang kedua jam 5 sore, pujian Diaken Suharti, LCD Saudara Kavi, firman Tuhan kembali oleh Pendeta Samuel, doa syafaat dan pengumuman Pendeta Samuel, musik Saudara Rona, Saudari Laura, dan Saudara Bidi. Bapak Ibu, kita akan lanjut warta keuangan perpuluhan sampai dengan 4 Desember, puji Tuhan, yang masuk sebesar Rp7.525.000.
Kemudian laporan keuangan hari baru bersyukur sudah masuk, yaitu Rp24.612.500. Kemudian laporan kas pembangunan sampai dengan 10 Desember ada dana Rp21.817.875. Itu data yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari panitia maupun dari yang lain, monggo. Ya, sepertinya nggak ada tambahan. Tapi di sini apakah ada Bu Wagimen? Oh, Bu Wagimen, kemarin hari Jumat KPK di Beliau. Rupanya Sabtu kemarin beliau ulang tahun. Selamat ulang tahun. Betul ya Bu? Kemarin ulang tahun ya? Haleluya ya. Ke-17 ya. Binawet nom lah ya. Ya, kita juga akan tutup nanti ibadah ini dengan mendoakan 2 orang ya. Yang pertama adalah Ibu Sriyatun yang besok Jumat ya Bu mau operasi katarak ya. Jadi beberapa waktu yang lalu sudah dioperasi 1. Nah, besok Jumat akan dioperasi satunya lagi ya. Kita doakan untuk Bu Sriyatun. Dan yang kedua untuk Pak Nardi ya. Jadi Pak Nardi itu kemarin kena vertigo ya, sempat dibawa ke rumah sakit tetapi rawat jalan untuk sementara, jadi pulang ke rumah ya. Kita akan doakan untuk Pak Nardi kesehatannya. Saya kira 2 itu tambahannya kita akan doakan bersama-sama dengan Bu Waginem yang ulang tahun kemarin ya. Siapa lagi yang ulang tahun dari ini mungkin? Bayu kan? Enggak ya? Ya, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa.